harus ada di situ. Nah, kemungkinan begini, dia lolos dari daerah. Mungkin kuota dari Sulawesi itu mungkin 10 orang. Sama seperti saya, dulu dari Medan, kuotanya boleh mengirim ke Jawa itu hanya 21 orang. Bayangin, yang tes di Medan itu, waduh, banyak yang ikut tes. Mungkin ada sampai 100. Oh, saya lolos. Nah, saya lolos. Yang pertama kali saya nomor 3 berangkat saya. Yang kedua kali saya nomor 7. Bayangkan. Nah, masuk Magelang. Ya, itulah masuk Magelang. Saya nggak ditolong siapa-siapa. Berjuang sendiri saya. Ya, dari pengetahuan, dari fisik. Waduh, kalau dulu jangan tanyalah fisik saya. Ya, lari 100 meter itu bisa 10 menit saya. 10 detik ada, 10 detik. Jadi itu semuanya itu ada tesnya lagi. Yang paling berat itu adalah tes fisiologi. Psikologi di kelas dan psikologi di lapangan. Kebanyakan anak-anak itu gugurnya ya di situ. Jadi saya belum 100% lah, tapi memang ada indikasi. Karena ada koneksivitas ya, dia masuk. Mungkin dia anak tentara, dia masuk. Coba ya, pengalaman saya kemarin, kalau saya lihat, di Angkatan Laut, anak Panglima aja kalah ya. Panglima aja kalah. Iya, Pak. Iya. Iya, benar. Anak Panglima, iya. Kasus ya. Teman saya, itu ada letting saya namanya Among Margono. Anaknya masuk, nggak masuk. Ya. Jadi nggak juga jaminan, tapi kalau dia memenuhi syarat, ya itulah. Sekarang contoh, dari 100 orang yang mau diambil 60, nilainya sama. Kira-kira siapa? Yang ada koneksi lah. Kesempatan kita untuk mendaratkan pengajarannya Pak Tobing ke rakyat ini, ke rakyat jelata. Oke lah. Oke, lanjut Pak Ben. Siapa Pak Ben? Oh, ini ada kompor nih. Ada kompor Pak Ben. Hati-hati jangan sampai jeblok kompornya. Izin Pak Teddy, kalau pertanyaannya langsung Shalom. Iya, tadi ya. Manguni. Luar biasa. Pak, sorry Pak Tobing, saya ikuti ya penjelasan Pak Tobing dari dulu. Bicara Pancasila sebagai falsafah hidup, bicara cita-cita tujuan negara, itu Pancasila, ya. Pancasila sebagai apa ideologi negara, sebagai dasar negara, saya ikuti semua, Pak. Ya, saya sedikit memahami, banyak dan memahami. Cuma persoalannya, Pak, ya secara de facto, seperti pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, seperti ada pertanyaan-pertanyaan masuk militer lain sebagainya. Memang benar dikatakan Pak Tobing tadi. Ini Pak, ini secara fakta dan de jure. De jure memang begitu, kenyataannya tidak begitu Pak. Itu terjadi di kelemahan di dalam Pancasila gitu. Setelah bukan kelemahan Pancasila itu baik, sungguh sempurna. Saya selalu bilang sempurna. Cuma manusianya itu yang salah menggunakan itu Pancasila. Itu kan pada pokok substansi pertanyaan saya seperti orang masuk militer Pak. Ternyata tidak begitu Pak. Terjadi tidak begitu. Lebih condong kita jujur Pak. Udah dilihat dari zaman Soeharto sampai sekarang. Memang lebih condong ke nepotisme ke orang Jawa untuk jadi militer. Walaupun nilai rata-rata mungkin orang daerah lebih pintar gitu. Tetapi sudah tersistemik seperti itu. Itu hampir kalau kita berbicara di daerah, di kampung-kampung kita, bahasanya sama Pak. Saya jujur, kalau waktu-waktu SMA saya, orang bahasanya sama. Dia bilang karena Jawa, penduduknya banyak. Kemudian keturunannya Pak. Ternyata lebih condong kalau orang tuanya militer berpangkat luar biasa. Ya nepotisme terjadi, yang masuk militer ya anaknya nanti gitu. Itu memang benar-benar terjadi. Sebenarnya Pancasila itu benar Pak. Tidak salah
penjelasan-penjelasannya seperti penjelasannya Pak Tobing itu. Nah, tadi boleh saya sangkal pernyataan Pak Tobing bicara kepintaran, kecerdasan, lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang cerdas itu Pak, ya saya mau dikatakan mereka tidak lolos ya untuk masuk militer. Ada Pak, saya boleh buktikan orangnya ada juaranya di satu SMA, dia juara umum, pintar orangnya, fisiknya semua lengkap Pak. Tetapi waktu diuji ternyata masuk ke Sulawesi Utara, dibilang oh di Sulawesi Utara itu cuma diterima 2 orang gitu. Ini Pak jujur ya Pak, ini jujur. Itu di Sulawesi Utara cuma mau diterima orang Akmil 2 gitu. Bukan persoalan dia pintar tidak pintar, cuma dibilang 2 gitu. Melanjang setelah diuji di ujung pandang, di Sulut dia tembus, di ujung pandang dia tembus, setelah masuk ke pusat dia nggak masuk Pak. Nah, ada lagi Pak, orang pintar ya di Sulut dia tembus, masuk ke seleksi kedua ke ujung pandang nggak tembus Pak. Tetapi saya ulang, fisik kepintarannya Pak di atas rata-rata Pak. Nah ini yang saya bilang kelemahannya di situ Pak. Iya, terima kasih Pak Tobing. Ya. Saya beritahu pengalaman saya ya, karena saya mengalami. Ya, saya beritahu, saya tamat SMA. Ya, saya tidak bodoh-bodoh amat lah. Tanya aja SMA saya. Saya masuk Taruna. Ya, saya gagal 2 kali. Saya anak tentara, tapi ayah saya tidak mau saya masuk jadi tentara. Waktu zaman saya, zaman siapa? Zamannya Pak Harto. Saya lulus murni masuk Akabri. Kalau bahasa apanya mungkin termasuk yang 10%. Ya. Jadi tidak ada yang namanya duit-duit. Malah pada zaman saya beritahu ya, itu kuotanya itu 350 Taruna Darat. Taruna Darat itu 350 orang yang diperlukan. Tapi tidak memenuhi kuota. Yang ada itu cuma berapa waktu itu? 128. Dari dibutuhkan 350 sampai diadakan lagi tes cadangan apa segala macam supaya memenuhi, tetap juga tidak ada. Jadi yang Pak Teddy bilang itu anaknya paling pintar, oh masuk Akabri tidak butuh orang pintar. Tunggu dulu, nggak semuanya. Nah, jadi nggak benar juga kalau Pak Teddy gitu. Cuman pada perkembangannya sekarang, ya inilah yang terjadi. Karena bapaknya jenderal, mau juga anaknya masuk. Supaya masuk Taruna. Ya kan? Nah, itu pun kalau nggak memenuhi syarat, nggak bisa. Zaman saya, saya kasih tahu zaman saya. 128 orang masuk Magelang, yang lulus terakhir itu berapa? 99 orang. Nggak 100. Sekarang mungkin rating saya udah tinggal berapa ini? Karena udah banyak yang mati di pertempuran, mati sakit, mati apa. Paling kami sekarang sisanya tinggal 40 orang kali. Jadi nggak benar juga kata Pak Teddy itu. Siapa yang Pak Teddy bilang itu pinter dari Sulut itu? Coba saya tes. Kalau saya lulus murni loh. Bagaimana saya bisa menyiapkan orang masuk Taruna? Bisa. Tapi asal dites. Karakternya, IQ-nya, belum lagi lahiriahnya. Memang susah masuk Akabri itu. Bayangin dibutuhkan orang seperti Hercules, mentalnya seperti Nabi, ya kan? Fisiknya harus seperti Hercules, mentalnya seperti Nabi. Terus intelektualnya juga seperti profesor. Wah, memang susah. Tiga itu ya. Trengginas, Tanggon Kusala, satu lagi akademi. Jadi semuanya harus ada di situ. Nah, kemungkinan begini, dia lolos dari daerah.
mungkin kuota dari Sulawesi itu mungkin 10 orang. Sama seperti saya, dulu dari Medan kuotanya boleh mengirim ke Jawa itu hanya 21 orang. Bayangin yang tes di Medan itu, waduh, banyak yang ikut tes, mungkin ada sampai 100. Oh, saya lolos. Nah, saya lolos. Yang pertama kali saya nomor 3 berangkat saya. Yang kedua kali saya nomor 7. Bayangkan. Nah, masuk Magelang. Ya, itulah masuk Magelang. Saya nggak ditolong siapa-siapa. Berjuang sendiri saya. Ya, dari pengetahuan, dari fisik. Waduh, kalau dulu jangan tanyalah fisik saya. Ya, lari 100 meter itu bisa 10 menit saya itu. 10 detik ada, 10 detik. Jadi itu semuanya itu ada tesnya lagi. Yang paling berat itu adalah tes fisiologi. Psikologi di kelas dan psikologi di lapangan. Kebanyakan anak-anak itu gugurnya ya di situ. Jadi saya belum 100% lah, tapi memang ada indikasi. Karena ada koneksivitas ya, dia masuk. Mungkin dia anak tentara, dia masuk. Coba ya, pengalaman saya kemarin, kalau saya lihat, di Angkatan Laut, anak Panglima aja kalah ya. Panglima aja kalah. Iya, Pak. Iya. Ah, Iya, benar. Anak Pak, iya. Iya. Kasus ya. teman saya, itu ada letting saya namanya Among Margono. Anaknya masuk, nggak masuk. Ya. Jadi nggak juga jaminan. Tapi kalau dia memenuhi syarat, ya itulah. Sekarang contoh. Dari 100 orang yang mau diambil 60. Nilainya sama. Kira-kira siapa? Yang ada koneksi lah. Oh, iya ya, benar. Jadi nggak usah lah yang seperti Pak Tobing, satu pertanyaan Pak Tobing. Ya, Apa? baru. Ini apa di random atau apa ya? Kira-kira ya, yang lolos itu, ya saya bilang umpamanya kalau Pak Tobing lihat dalam seleksi begitu, kira-kira itu berapa persen orang daerah, berapa persen orang Jawa? Saya tidak mau itu ya. Karena saya belum pernah membaca itu statistiknya seperti itu. Kira-kira umpamanya 100 yang masuk, paling kurang itu 80% orang Jawa atau apa, Pak? Coba saya tidak mau itu ya. Saya tidak mau gali bikin satu gejolak, tapi cuma yang logika, yang rasional lah, Pak. Ya, iya biasa, Pak. Ya. Pengalaman saya ya. Iya. Saya satu angkatan itu 99 orang. Iya. 13 orang Batak. Jadi berapa persen? Oh. Iya, udah 13 orang 20%. Batak. Kemudian Manado, si Robi Tuilan. Siapa lagi Manado? Enggak begitu banyak orang Manado. Oh iya Pak. Enggak begitu banyak. Jadi kalau kami Batak ada 13. Tapi masuknya bukan dari Medan semua, itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari mana-mana. Oh iya. Nah, dari Medan saya cuman yang lolos waktu itu ya, dari kita berangkat 21 orang, yang lolos 7 orang. Yang jadi perwira cuman Charles Nagio. Yang jadi perwira cuma 5 orang. Yang 2 lagi gagal di tengah jalan, nggak naik tingkat keluar. Sekarang sudah masuk di dalam pun orang itu bisa keluar karena nggak kuat mentalnya, ya, nggak kuat mentalnya, nggak bisa mengikuti pendidikan, ya. Jadi kami aja ada 13, ya, orang Batak, ya. Nah itulah, jadi nggak juga lah. Dari Sunda berapa orang, dari Manado, dari mana lagi? Dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Adil lah, saya nggak percaya itu. Bahkan Pak, saya, selama di Taruna ya, saya orang kedua. Iya Pak, iya saya. Jadi apalagi yang mau ditanyakan? Ini kaitannya dengan ilmu inilah dulu, ilmu visi misi ini.
Pak Teddy, Iya Pak, saya saya tanya. masih orientasi ke Pancasila yang dalam uraian sebagai ideologi Ya. dan sebagai masuk di sila Persatuan Oke, Indonesia. Ya, ya, saya tanya Pak Teddy, jujur, pernah ya. Bapak mendapatkan ilmu seperti ini? Tidak pernah Pak. Nah Cuman itulah. saya cuma dapat P4 dulu Pak. Iya, Ya, tapi ya, ini saya ya. buka karena saya ini Ya. kan nggak dibayar, hanya legacy. Saya kalau mau nanti mati, ada legasi yang saya tinggalkan. Satu Itu. lagi Pak, boleh Pak. Apa? Sebenarnya saya tadi cari apalagi jadi track di Google. Kelemahan Pancasila itu sebagai ideologi negara ada Pak. Saya mau tanya Pak Tobing. Apa kelemahannya? Iya, kelemahan dari uraian Pancasila dari Pancasila 1 sampai dengan 4 karena dia sebagai landasan ini sebagai itu. Apakah dia ada kelemahan itu, Pak? Nggak ada. Kalau menurut saya nggak Oke. ada. Karena lebih condong kita berdiskusi kok negara ini tidak punya Pancasila, negara itu tidak punya itu saya punya berasumsi ya, Pak. Jangan di itu. Bukan. Karena saya dilahirkan dengan negaranya Pancasila. nggak punya Pancasila. Iya, diskusi kita selalu bilang negara Eropa ini A, B, C atau Amerika atau negara ini tidak punya, tapi kenapa kok? Nah, itu maksud saya pengandaian itu yang saya coba. Begini Pak Teddy, mereka nggak punya Pancasila, tapi nilai-nilai Pancasila itu melekat. Cuman ada perbedaannya. Kalau mereka yang dipakai ajas individualistik, kalau kita nggak integralistik kekeluargaan, itu aja bedanya. Sekarang saya tanya, apakah orang Eropa tidak berketuhanan? Berketuhanan, Pak. Ya. Apakah tidak punya keadilan yang beradab? Dia punya HAM. HAM dari dia, bukan dari Indonesia. Apakah dia tidak punya persatuan? Lihat, kenapa namanya United Kingdom? Apa artinya United Kingdom? Ada semua kok. Cuman pengambilan keputusan dia melalui voting. Semuanya ada, cuman ada perbedaan tergantung kepada negaranya. Kan sudah saya bilang, Amerika itu kalau tidak ada demokrasi yang seperti ini voting sekarang, mereka berantem. Karena di sana yang datang adalah bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa dari Meksiko, dari Rusia, dari Prancis, dari Spanyol, dari Inggris, semua di sana. Dijajah sama Inggris dulu. Mereka merdeka dari Inggris, makanya United States itu ada konstitusinya. Hanya itu perbedaan, nilai-nilai itu ada, nilai-nilai universal ada. Tapi kita punya kekhususan sendiri. Kita kan berdasarkan integralistik kekeluargaan. Ya, kalau mereka tidak secara individu, tapi makin ke belakangan ini kita lebih hebat individualistiknya. Oke, itu aja. Oke. Thank you Pak Brigjen. Pak Teddy, thank you untuk pertanyaannya. Lanjut ke Bu Ellen ya, Pak Brigjen ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,